Selamat malam Pramal semua. Masih pada setia nungguin radio malam gak nih? Kita balik lagi mau kasih kalian film yang seru banget. Judulnya The Flu. Filmnya ini dirilis tahun 2013 ya Pramal. Nyeritain tentang virus mematikan yang mewabah di sebuah distrik di Korea Selatan. Nah, pemain utamanya ada Jang Hyuk yang meranin jadi Oh Ji-gu, seorang anggota tim penyelamat, Soo-e yang jadi Kim In-hye, seorang dokter, dan terakhir ada Park Min-ha yang jadi Kim Mi-re, anaknya si dokter In-hye. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini di Hong Kong bulan April 2014. Banyak orang-orang yang mau diselundupin ke Korea. Nah, di antara mereka ada yang kelihatan sakit tuh, batuk-batuk gitu. Mana pucet banget lagi. Alur maju ke tanggal 1 Mei di distrik Bundang, Korea. Ada si Ji-gu nih, lagi kerja dia mau nyelamatin orang. Ternyata itu si dokter In-hye. Bisa-bisanya tuh mobil nyemplung ke lubang tambang. Wah, pas banget loh itu. Untung si In-hye berhasil dikeluarin dari mobil. Si In-hye dibawa ke rumah sakit, takut kenapa-kenapa kan ya? Nggak lama, si In-hye nelpon ke markas tim penyelamat, nyari Ji-gu. Taunya dia mau minta tolong cariin tas dia, soalnya ada data penting di dalamnya. Tapi ya gimana, itu di luar tanggung jawab Ji-gu. Lagi pula tempatnya juga udah disegel. Scene pindah. Ini ada abang adek, Byung-ki sama Byung-woo. Mereka berdua baru mau buka kontainer selundupannya. Mereka juga udah siap pakai masker tuh. Karena bakal bau banget pasti. Secara mereka kan buang air di situ juga. Pas dibuka, kok nggak ada satupun orang yang ngejawab? Taunya mereka semua udah tewas. Waduh. Ada satu tuh yang masih hidup. Namanya Monsai. Ya udah dibawa tuh. Di perjalanan mau bawa Monsai ke bos mereka, si Byung-woo tiba-tiba sakit. Mana Monsainya kabur lagi? Dicari-cari nggak ketemu. Ya udah, Byung-ki nganter Byung-woo ke klinik dulu. Tapi disitulah Byung-woo mulai nularin penyakitnya ke orang-orang. Oke, ini scene pindah lagi ke contagion center di Bundang. Dokter In-hye lagi kena tegur nih, gara-gara kehilangan data penting itu. Tapi taunya si Ji-gu tuh diam-diam ngambilin tasnya In-hye, dibantu sama rekannya si Kyung-up. Kyung-up buka isi tasnya, ada name tag-nya si In-hye. Baru tahu tuh dia kalau In-hye itu dokter. Terus ada yang nelpon ke HP-nya In-hye. Ternyata itu anaknya, namanya Mi-re. Ketemuan lah nih sama si Mi-re buat ngasihin tas ibunya itu. Mi-re juga sempet minta kartu namanya Ji-gu. Katanya takut ada barang yang hilang di tas itu. Sementara itu, virus mulai menyebar nih. Di bus, di sekolah, di mana-mana. Dan ini keadaannya si Byung-woo juga makin parah. Sampai muntah darah gitu loh. Dibawa dia tuh ke UGD. Dia langsung diisolasi karena belum tahu itu tuh virus apa. Malam itu si In-hye dipanggil ke rumah sakit buat bantu meriksa. In-hye nemuin HP yang dibawa sama Byung-woo, punya salah satu orang yang diselundupin. Di situ kerekam gimana kejadian pas penularan di dalam kontainernya. In-hye bisa nyimpulin kemungkinan besar ini tuh penularan virus flu burung. Tapi si Byung-ki ini gak mau ngasih info apa-apa. Dia juga kan gak mau penyelundupannya kebongkar. Tiba-tiba si Byung-woo kritis. Dan akhirnya meningsoy dia. Byung-kin robos masuk. Dia ngelawan semua dokter yang nahan dia. Untung akhirnya berhasil dipegangin rame-rame tuh. Besok harinya, Mi-re lagi nyari kucing yang biasa dia kasih makan. Duh, dia hampir ketabrak. Untungnya diselamatin sama si Monsai. Tapi si Monsai udah sakit juga tuh. Dia buru-buru ngejauh dari Mi-re. Takut Mi-re ketular. Mi-re kasihan. Dia ikutin tuh. Dan roti buat kucingnya itu dia kasih ke Monsai. Karena lihat Monsai sakit, dia pergi dulu nih, katanya mau cari bantuan. Sementara itu, di rumah sakit datang banyak banget pasien yang gejalanya sama kayak Byung-woo. Dan di saat yang bersamaan, ada info kalau kontainernya berhasil ditemuin. Ini ternyata si Mi-re nelpon Ji-gu. Tapi pas disamperin, Monsai-nya udah kabur. Karena kasihan, ya udah ditemenin deh tuh ya nyari si Monsai. Di scene lain, si In-hye datang ke lokasi kontainernya nih. Dia nemuin jejak kaki. Dia jadi tahu ada yang selamat. Ya si Monsai itu.
Pas dibuka, banyak tikus-tikus yang keluar abis makanin mayat-mayatnya. Waduh, bahaya itu. Ya udah, nggak pakai lama deh ya. Langsung dibakar aja itu kontainernya. Aduh, itu pas lagi makan siang sama Jigo, Mira mulai batuk-batuk tuh. Jangan-jangan. Di rapat pertemuan sama wali kota ini, dokter minta pemerintah buat nge-lockdown kota. Tapi nggak disetujuin, dan malah kayak ngeremehin gitu. Tiba-tiba keadaan di luar makin parah. Gimana bapak-bapak? Masih nggak perlu lockdown nih? Ini pas si Jigo lagi gendong Mira yang ketiduran, dia ngeliat ada orang yang hampir jatuh dari eskalator. Dia tidurin dulu tuh si Mira di bangku. Pas selesai nolongin, tiba-tiba Miranya udah hilang. Miranya juga ternyata nyari Jigo. Bingung dia, bangun-bangun kok sendirian. Sekarang pejabat sama staf peneliti mau dievakuasi ke Seoul. Tapi Inhe mau jemput Mira dulu katanya. Jigo berhasil nemuin Mira di CCTV. Dia ngasih tahu ke Inhe. Inhe juga langsung ke sana. Orang-orang juga jadi makin panik nih setelah Perdana Menteri bikin pengumuman tentang wabah ini. Nah, ini Inhe udah ketemu sama Jigo. Mereka bareng-bareng nyari Mira. Mira lagi ketakutan, kejebak di antara orang-orang yang pada panik buying di supermarket. Untung Jigo ngeliat dia, langsung digendong tuh. Supermarketnya mau ditutup. Mereka harus buru-buru keluar. Inhe ngajak Jigo juga ke Seoul, tapi Jigo nolak. Katanya dia mau bantu ngeluarin orang-orang yang kekurung di situ. Secara dia kan anggota tim penyelamat. Nggak lama, Kyung-up datang, bawa alat buat motong besinya. Di sisi lain, Inhe sama Mira ditolak nih pas mau naik helikopter terakhir. Si Mira ketahuan batuk-batuk. Dan sekarang di berita juga udah diinfoin kalau ini udah fix virus flu burung. Di negara-negara lain juga pada kena wabah ini, termasuk di Indonesia. Karantina di Bundang juga makin diperketat. Bahkan dibantu dari Amerika juga loh. Semua penduduk dipindahin ke camp di luar kompleks olahraga Tanchon. Nah, di camp ini mereka ketemu lagi sama Jigo yang lagi ngejalanin pemeriksaan juga. Pas mau ngiket rambutnya Mira, dia lihat ada bercak merah di belakang kupingnya Mira. Itu tuh tanda kalau Mira udah ketular. Dia langsung nyembunyiin itu. Setelah pemeriksaan, Jigo nyari Inhe sama Mira. Inhe ngelarang Mira deket-deket sama Jigo. Ya si Jigo bingung lah ya, kenapa? Inhe langsung ngajak Mira pergi dari situ. Lagi ricu-ricu, Jigo kesel ngeliat ada anggota tentara yang semena-mena, mentang-mentang megang senjata. Gak lama, Gukwan, kepala pasukannya itu datang, berhentiin anak buahnya. Jigo gak suka sama Gukwan, pernah ada masalah gitu. Sambil nunggu hasil tes keluar, Gukwan nyamperin Jigo sama Kyung-up. Dia bilang mau nugasin Jigo sama Kyung-up lagi kalau emang hasil tesnya mereka sehat. Tapi si Jigo kayak males banget gitu kerja di bawah pimpinan Gukwan. Nah, keluar nih hasil tesnya. Kyung-up lolos tes, sedangkan si Jigo enggak. Taunya hasil tesnya tuh ditukar sama anak buahnya si Gukwan. Kyung-up bawain Jigo makanan. Sekalian ngasih tahu ada rumor kalau yang terinfeksi itu bakal dibunuh. Inhe yang ada di tenda sebelah denger dong, langsung panik dia. Pas Jigo nawarin makanan ke Inhe, dia lihat Mira lagi garuk-garuk bercak merah di tangannya. Inhe minta Jigo ngerahasiain, karena belum ada obat untuk virus ini. Nah, ini si Monsai ketemu nih. Suhu tubuh dia normal, langsung dibawa buat diteliti. Inhe mau coba bikin antibodi pakai sampel darah si Monsai yang kebal itu. Dia juga sempat ngusulin kalau antibodinya udah jadi, mau dicoba langsung ke pasien. Tapi usulannya ditolak. Karena bahaya kalau ternyata antibodinya gagal. Ini baru aja Mira mau dibawa pergi. Diberhentiin sama petugas. Mereka nyari orang nomor 2966. Ketahuan si Mira tuh terinfeksi. Tapi malah si Jigo yang ngakuin kalau dia tuh nomor 2966. Ya udah, jadi si Jigo yang dipindahin ke zona karantina. Tapi nggak lama, si Kyung-up datang bawain hasil tes aslinya, punyanya si Jigo. Gukwan yang ngasih ke Kyung-up. Seakan-akan dia yang nemuin hasil tes itu. Padahal kan emang dia yang nuker ya. Biar si Jigo tuh ngerasa utang budi sama dia. Sementara itu, Inhe ngeliat Mira udah makin parah. Dia bawa Mira ke si Monsai, mau minta darahnya buat ditransfusi langsung ke Mira. Karena Monsai kenal sama Mira, langsung dikasih. Lagi nyuntikin antibodinya, ketahuan. Mira langsung dibawa ke zona karantina. Pas banget tuh lewat depan ruangannya si Jigo. Jigo juga pas mau dikeluarin. Karena hasil tes terbarunya juga udah keluar, dia sehat.
Dia ngejar Mire sampai ke tempat yang dibilang zona karantina itu. Ternyata yang terinfeksi itu tuh didiemin gitu aja. Bahkan ada yang dimasukin ke plastik loh. Wah, parah banget sih ini. Kayak udah dianggap meningsoy aja gitu. Pas dia lagi nyari Mire, di situ dia ngeliat orang-orang yang dibungkus itu pada dibakar. Ini sadar-sadar dari obat bius, si In Hye nyari Mire. Dia ngancem tuh, kalau nggak dikasih tahu bakal dihancurin antibodinya. Dia langsung lari ke zona karantina. Sama syoknya tuh kayak si Jigu ngeliat keadaan di sana. Nah, berhasil ketemu nih si Mire. Udah dibungkus juga, tapi masih hidup. Ketahuan juga tuh si Jigu. Dikejar-kejar dia. Di sisi lain, ada tentara yang lihat ibunya dibawa ke zona karantina juga. Mau dibawa keluar tuh ibunya. Dan akhirnya dia ngasih tahu ke semua orang kalau zona karantina itu cuma bualan. Semua yang dibawa ke zona karantina itu bakal dibakar. Jadi makin ricu tuh. In Hye nyoba ngubungin ke walkie-talkie yang dibawa sama Mire nih. Pas dijawab sama Jigu, dia malah dibawa pergi sama rekan dokternya. Mereka harus ngelindungin Monsai sama antibodi yang udah jadi itu. Tapi dia sempat ngasih tahu ke Jigu kalau dia ada di parkiran. Walkie-talkie-nya jatuh. Monsai turun mau ngambilin. Dia malah jadi ketangkep sama si Byungki. Ditusuk itu. Rekan dokternya juga kena tusuk pas mau nolongin Monsai. Aduh, padahal udah sampai tuh si Jigu, tapi ambulannya keburu jalan. Jigu ngontak In Hye lagi. Dia ngasih tahu Mire udah ketemu dan kondisinya udah mulai pulih. Wah, berarti antibodinya ampuh ya. Bisa diproduksi banyak. In Hye minta Jigu bawa Mire ke sebelah barat Bundang. Nanti ketemuan di sana. Di jalan, dia ketemu sama Gokwan. Dia mau ngambil Mire. Untung jago nih si Jigu. Dia juga ngebuang pistolnya si Gokwan. Sampai pagi loh ini si Jigu jalan kaki gendong si Mire. Mana si Gokwan jadi provokator lagi. Ngajak orang-orang ke Seoul buat nyebarin virus ke sana. Sementara itu, pas ambulannya sampai di Seoul, sayangnya Monsai udah keburu meninggal. Berarti antibodinya juga nggak bisa diproduksi lagi dong ya. Ya udah, sekarang si In Hye mau nyamperin Jigu sama Mire dulu nih. Blokadenya dijebol. Si Perdana Menteri ngizinin tentara buat nembakin orang-orang yang robos. Jadi makin ricu tuh, gara-gara si Gokwan nembak salah satu tentaranya. Presiden marah banget. Tanpa persetujuan dia loh itu si Perdana Menteri ngizinin nembak. Tapi si Perdana Menteri tetap ngerasa keputusannya itu yang terbaik. Ini si Mire ditaruh di tempat aman. Soalnya si Jigu mau bantuin orang-orang dulu. In Hye ngontak Jigu. Yang jawab si Mire. Seneng dia dengar suara anaknya udah sehat. Dokter yang ngasih tahu nih ke si presiden tentang si Mire yang udah disuntik antibodi. Presiden langsung nyuruh dokter yang ikut sama dia. Pas banget si In Hye mau ngelewatin blokade, langsung ditahan. Presiden mau bicara sama dia. Presiden masih mau ngusahain produksi antibodi lagi dari darahnya Mire, tapi ditolak. Aduh, itu si Gokwan nggak sengaja nemuin Mire yang lagi ngumpet. Dia tahu kalau si Mire tuh udah disuntik antibodi, mau diculik sama dia. Bener aja, pas Jigu balik, Mirenya udah nggak ada. Wah, mau diambil paksa darahnya itu si Mire. Untung si Kyunggup datang. Nggak lama, si Jigu datang juga, nyuruh Mire kabur. Sampai akhirnya, Jigu ngedorong Gokwan dan nggak sengaja ketusuk. Tewas si Gokwan. Jigu langsung pergi nyari Mire. Mire kejebak di antara kerumunan orang. In Hye maju nih buat berhentiin orang-orang. Tapi karena dia lihat Mire, dia langsung lari nyamperin. Mirenya juga lari nyamperin ibunya. Jigu ngejar dia. Pas udah deket, si In Hye ditembak. Mire sampai nangis mohon-mohon biar tentaranya berhenti nembak. Semua orang langsung ngelindungin mereka bertiga. Terharu banget ini. Presiden langsung merintahin tentara buat mundur. Tapi si Snyder yang dari Amerika ini ternyata udah merintahin serangan kedua pakai pesawat tempur Amerika. Jigu lihat ada CCTV. Dia coba ngasih tahu kalau Mire udah sehat setelah dikasih antibodi. Presiden langsung ngubungin Menteri Pertahanan. Dia minta disiapin misil anti serangan udara buat ngejatuhin semua pesawat tempur yang kelihatan mau nyerang. Kalah tuh si Snyder. Dia akhirnya ngebatalin misi pesawat tempurnya. Tapi dia mau ngelaporin Presiden Korea ke PBB. Kata Pak Presiden, ya kalau emang Mire nggak punya antibodi, dia bakal tanggung jawab penuh. Di akhir scene, semua orang dikirimin bantuan.
Kyungop juga berhasil diselamatin tuh. Dan gak lama, Mira dijemput. Mau diambil darahnya buat produksi antibody lagi. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Flu. Ngeri banget sih kalau masalah wabah penyakit kayak gini. Jangan sampai ada lagi deh ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.